Ya pemirsa, Anda kembali di Real Politics. Mas Eko tadi kan survei terakhir Polmark itu kan sampai Februari dengan undecided voters 33% ya. lebih begitu. Apakah ada survei terakhir ini yang menunjukkan undecided voters harusnya lebih mengecil dong sudah sepekan menuju pemilu? Ya, kalau survei terakhir kami tidak ada. Kami itu, survei kami itu di 73 dapil. Nah ini juga soal metodologi agak berbeda ini ya dengan Mas Umam dan Mas Ruli ya. Jadi kalau kemungkinan saya kira teman-teman lembaga survei lain itu kan survei nasional. Kalau kami melakukan surveinya di 73 dapil dengan responden 440 responden di 72 dapil dan 1 dapil di 880. Data itu laksanaan karena besar itu dilaksanakan mulai Oktober sampai dengan bulan Februari. Terakhir. Seperti kita rilis dengan hasil itu angka elektabilitas itu angka agregasi di mana masing-masing dapil kan mempunyai angka elektabilitas masing-masing pilpres. Ada pilpres, ada pileg juga kami punya sehingga angka itu yang menyebutkan agregasi di mana undecided voter sebesar 33 dengan Pak Jokowi 40,4%, Pak Prabowo 25,8%. Kalau toh terjadi perubahan sampai dengan di ujung itu memang kisaran perubahannya kami melihatnya bukan secara skala nasional, kami melihatnya justru skalanya per dapil. Tingkat perubahan dengan margin of error 4,8% itu rata-rata kenaikan penurunan rentangnya itu antara 4,8% itu kenaikan atau penurunannya. Sehingga kalau diagregasi memang kalau tergantung seberapa besar mobilisasi, benar katakan Mas Imar, mobilisasi sisa waktu terakhir, debat kandidat dan segala macamnya ini memang benar-benar dimaksimalkan. Kalau pasangan 01 bisa memaksimalkan potensi-potensi suara yang mengkapitalisasi kekuatan itu mungkin akan bisa bertahan. Tapi kalau pasangan 02 juga lebih bisa melakukan itu juga bisa. Tetapi kalau sama-sama terjadi tidak ada sesuatu yang maksimal, yang optimal, yang luar biasa, ya kisaran perubahan sampai dengan 17 April itu tidak lebih dari kurang dari 4,8% kisaran per rata-rata per dapil, sehingga agregasinya juga akan mengikuti saya kira, karena agregasi secara dapil perolehan secara dapil itu agregasi secara nasional tidak akan jauh berbeda dari tingkat hasilnya. Tidak terlalu signifikan untuk perubahannya. Ya, maksud Anda misalnya kue undecided dan swing voters itu direbut secara proporsional oleh masing-masing dua kubu, mobilisasinya juga proporsional begitu ya. Mobilisasinya juga bisa dilakukan seperti itu. Iya. Nah, tapi ini Mas Ruli, Polmark itu sempat menyebut loh Jokowi itu sempat tengah dihukum begitu lantaran elektabilitasnya sebagai petahana hanya 40,4% ya Mas ya. Nah, sementara survei lembaga Anda itu menyebutkan kepuasan terhadap petahana ya nih Jokowi itu sangat tinggi begitu. Nah, memang kan tidak bisa di head to head kan antara misalnya saya dengan Mas Umam dengan indikator istilahnya melakukan survei nasional, sedangkan Pak Eko kan menggunakan survei gabungan dapil tadi kan yang 72 dapil lalu diagregasikan. Dan kita juga tidak tahu apakah dapil tersebut tersebar di seluruh Indonesia. Menyebar ya? Menyebar di hampir seluruh Pulau Jawa, hanya satu saja yang tidak kita dapat. Tapi lainnya semuanya kita. Jadi yang tidak kita survei hanya 7 dapil saja. Nah itulah mungkin yang akan menjadi perbedaan angka antara yang kami lakukan, yang kami dan indikator juga hampir kemungkinan juga angkanya hampir mirip-mirip karena menggunakan metodologi yang sama. Ya kalau ketika yang dilakukan sama Pak Eko di Polmark kan otomatis berbeda karena sistem yang dilakukan juga berbeda. Nah lalu terkait dengan hasil survei tersebut memang kita setiap bulannya juga merilis hasil dari pilpres ini ya. Juga kita lihat tracking surveinya dari tiap bulan per periode dari bulan Oktober sampai ke bulan Maret terakhir ini. Memang angkanya juga masih konsisten di angka yang sama. Kira-kira di range yang kemarin kita sebut di angka 53 sampai 60 itu. Jadi ketika kita berbicara kenapa Jokowi masih di angka stabil di angka kisaran seperti tersebut, ya memang balik lagi ketika kita coba cari faktor Y-nya, ya faktor Y-nya adalah kepuasan kinerja dari pemerintahan Jokowi. Nah, sedangkan di satu sisi ya Prabowo memang belum pernah menjabat sebagai pemerintahan. Nah, Mas Umam tadi kan Anda katakan soal mobilisasi, terus kemudian soal swing atau undecided. Katakanlah mobilisasi yang dilakukan oleh kontender maksimal begitu, sementara hampir tidak ada mobilisasi yang berarti di petahana. Apakah
hasil survei ini bisa terbalik pada Belum 17 juga. April? Belum juga. Belum juga. Artinya begini Mbak, gap yang kita temukan antara challenger dan incumbent itu masih 18%. 18% itu angka yang cukup serius. Sementara kalau misal kita dari angka yang tadi 55,4% berbanding 37,4%, ketika responden kita tanya balik, kita konfirmasi ulang seberapa Anda yakin dengan pilihan Anda, maka basis pemilih loyal dari Jokowi Ma'ruf Amin itu hanya ada di angka 46%. Selebihnya yang 8,8% itu swing voters. Yang iman politiknya itu masih Yazid Wayangkus. Dia bisa naik dan turun. Sementara kalau di kubu Prabowo itu ada di angka basis pemilih loyalnya ada di angka 29%. Dan 8,1% iman politiknya masih berpotensi menjadi swing voters. Kalau misal undecided voters yang tadi 7,2% ditambah 8,8% dari swing voters di kubu Jokowi bisa diambil oleh tim 02, belum serta-merta kemudian itu mampu mengcover perbedaan gap antara yang tadi di survei awal dan survei kedua. Sebenarnya arah perilaku politik pemilih di swing voters maupun undecided voters akan cenderung terdistribusi secara proporsional. Jadi, jika misal kemudian itu terdistribusi secara proporsional, di indikator sendiri kemudian berusaha untuk melakukan simulasi. Jika kemudian undecided dan swing voters terdistribusi secara proporsional, maka hasil akhir dari kompetisi ini, 01 most likely akan mendapatkan angka di sekitar 57 point something persen. Sementara di 02 kemungkinan akan mendapatkan 42 point something persen. Jadi itu yang kemudian kemungkinan ya? Akan kemudian menjadi hasil akhir berkaitan dengan tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan publik itu berbeda dengan tingkat elektoral. Kenapa? Karena kepuasan publik yang cukup tinggi tidak serta-merta secara otomatis linear dengan preferensi politik pemilih terhadap sebuah mesin politik tertentu atau kandidat capres atau cawapres tertentu. Apakah pengalamannya ada? Ada. Di DKI kemarin, di era Pak Basuki Cahayapurnama, tingkat kepuasan yang tinggi belum tentu itu terkonfirmasi atau berkorelasi dengan tingkat elektabilitas. Oleh karena itu, di indikator sendiri juga menemukan tingkat kepuasan publik terhadap incumbent, terhadap pemerintah cukup tinggi. Di akhir 2018 kemarin ada sekitar 68%, Mbak. Kemudian di Februari plus Maret 2019 ada kenaikan, meskipun itu slight increase, ada sekitar 72%. Artinya ada kenaikan. Tetapi belum itu menjadi titik aman karena banyak faktor yang kemudian bisa kita jelaskan. Faktornya apa? Satu tadi, apakah tingkat approval rate-nya tinggi atau tingkat kepuasan publik masih terjaga? Dua, faktor kalau kita istilahkan socio-tropical situation. Itu ada aspek ekonomi, politik, hukum, termasuk persepsi publik terhadap hasil debat capres dan cawapres. Debat kelima ini juga akhirnya akan menentukan juga ya sedikit banyak ya. Sangat besar menentukan. Karena tidak ada satu mekanisme kampanye yang bisa meraup audiens yang sedemikian lebih besar dibanding debat capres dan cawapres. Nah ini sebetulnya pesan buat para pemilih di luar sana adalah jagoan Anda ini belum aman kalau Anda tidak ke TPS dan mencoblos begitu ya. Mirsa tetaplah bersama kami di Real Politik.